Ini sahabat Nabi Amr ibn al-Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini sahabat Nabi al-Ansari. Al-Ansari ini berarti aslinya Ansar, berarti orang Ansar adalah orang-orang Madinah. Tapi banyak ulama mengatakan, ulama hadis mengatakan beliau ini bukan Madinah, tapi beliau ini Makkah, karena beliau orang yang berhijrah dari Makkah bersama Rasulullah ke Madinah. Tapi kenapa beliau membuat diri beliau Al-Ansari? Karena ayah mak beliau berasal dari Madinah, Aus dan Khazraj. Jadi ada orang yang aslinya Madinah tapi hijrah ke Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pergi dia ke Makkah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah. Maka orang itu disebut juga dengan orang muhajirin. Ada yang mengatakan itu juga disebut dengan orang Ansar. Beliau termasuk sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah yang menyaksikan Nabi salat jenazah 5 takbir. Salat jenazah berapa takbir? 4. Nabi terbuat 5 oleh Nabi. Beliau inilah yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu qaul pendapat ulama, ketika takbir dalam salat jenazah sampai kepada 5, maka tidak mengapa, tak mesti harus diulang balik. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melebihkan takbir menjadi 5 ketika salat jenazah. Takbir pertama, takbiratul ihram. Kedua, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir ketiga, doa untuk mayat. Takbir keempat, doa untuk kaum muslimin, untuk mayat dan untuk kaum muslimin. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhabnya Imam Hambali, takbir 4, tapi takbir yang keempat tidak ada doa lagi. Maka kalau kita ke Makkah ke Madinah, jangan heran setelah takbir keempat tu langsung salamnya. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok. Jadi banyak jemaah haji, jemaah umrah bertanya, Ustaz, emang orang siku tak ada baca doa dia di takbir yang keempat? Dalam mazhab Imam Hambali tidak ada doa lagi pada takbir yang keempat. Dalam mazhab kita Syafi'i ada. Di takbir yang keempat itu doa lil janazah walil muslimin, untuk jenazah dan untuk orang Islam. Itulah dia. Allahumma ufir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwa. Itu baru untuk kaum muslimin lagi. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Barulah assalamualaikum. Nabi terbuat 5. Kalau salah macam itu tu mesti sujud sahwi nak di dalam salat jenazah. Tak ada. Mesti diulang tak balik. Ni ada pula. Ada terbuat. Jadi waktu tu di Haisadis di Nasr City. Kami tinggal di Nasr City dulu. Waktu di Mesir itu. Yang jadi imam ni, ini masalah. Yang jadi imam bukanlah orang alim. Yang jadi imam bukanlah ulama, bukan ustaz. Jadi jadi imam daripada pihak keluarga. Terbuatlah 5 takbir. Yang di belakang subhanallah yang dibaca. Subhanallah. Subhanallah. Sebabnya apa nak subhanallah, nak ngapo dia subhanallah yang kita baca? Apa kenapa mesti harus diam aja? Biar dia takbir, kita tahu saya ikut takbir. Jadi setelah itu kan dia sadar, nanti dia salam. Jadi salat jenazah sah. Tidak mesti harus diulang balik. Heboh ketika itu masjid. Jadi kata si fulan, ulang balik nak sah salat. Yang sah itu tu kalau 4 saja takbir. Tak boleh takbir tu lebih daripada 4. Dia mesti harus 4. Ini 5 ni. Tak boleh. Ulang lagi. Ulang. Akhirnya diulang salat jenazah balik ketika itu. Karena tak faham itu. Bahkan yang sujud sahwi ada juga. Sujud sahwi, ya, kalau terlupa di dalam salat mesti sujud sahwi. Padahal kalau salat jenazah mana ada sujud sahwi. Maka oleh kerana itu yang jadi imam salat jenazah tu mestinya ya orang alim. Saya tak tahu di masjid tu kenapa. Ini masjid samping tempat kami tinggal itu. Biasanya di Mesir itu yang salat jenazah tu tak boleh imam orang lain, mesti imam masjid. Mesti imam masjid. Tapi tak kenapa kok di masjid yang dekat rumah tu bisa kecolongan begitu. Di Mesir tak boleh. Jelas itu dibuat, ditulis itu.
Al-imam salatul janazah imamul masjid. Yang menjadi imam salat jenazah adalah imam masjid. Kita perlu juga kita buat itu mestinya itu. Tapi memang imam masjid ni standby pula. Jangan mereka pas nak jenazah tiba, imam pun tak ke mana-mana. Entah lolok entah apa pula, imam kalau itu dijagon pula imam ni balik. Standby dia. Jadi ini mengurangi daripada kesilafan dan mengurangi daripada kesalahan si imam. Banyak imam ni anak yang pede menjadi imam ketika ibu bapa yang meninggal dunia. Padahal anaknya bukan orang alim. Bahkan baca Al-Fatihah saja anaknya tak betul. Bukan itu saja, anaknya bukan orang yang mendirikan salat 5 waktu. Kadang salat, kadang tidak, kadang salat, kadang tidak. Tiba maknya meninggal dunia, anak pede nak jadi imam. Ini banyak ini sering kita jumpai. Menyebut takbir saja banyak salah. Allahu Akbar kata dia. Saya tak terhitung lagi salat jenazah anak yang pede jadi imam. Padahal tidak mesti harus disyaratkan seperti itu. Ya, silakan saja berikan kepada orang yang ahlinya untuk menjadi imam. Nanti kita yang doa boleh, orang lain pun doa boleh. Yang jelas kita ada di majlis orang sedang mendoakan ibu bapa kita. Itu. Ini fenomena sekarang banyak nih. Ini trend hari ini, anak ibu bapa meninggal dunia, anak yang mensalatkan. Anak ni kadang masih fasik. Fasiknya macam mana? Ketika taatnya dia salat, ketika maksiatnya dia di tempat maksiat. Dia jadi imam, kan bermasalah jadinya. Padahal ini suatu fardu kifayah yang tak bisa kita anggap remeh. Maka oleh karena itu, kita kalau memang ada di antara kita keluarga anak kita yang alim, dah silakan beri fasilitas kepada dia untuk jadi imam. Tapi kalau tidak ada yang bisa, tak ada yang alim, dah serahkan ke imam masjid. Siapa? Ustaz lah jadi imam, Ustaz. Dia jadi imam ya, gitu dia. Jadi Amr bin al-Auf ini melihat Nabi SAW takbir salat jenazah itu 5 takbir. Jadi 5 kali Nabi takbir pada salat jenazah. Ya memang namanya manusia ada khilaf, tapi khilaf Nabi itu bukan berarti karena Nabi lalai, tidak. Jangan kita kira Nabi tersalah, ada sujud sahwi itu karena Nabi tak khusyuk. Bukan. Itu disebabkan karena memang kehendak Allah ingin memberikan ilmu kepada kita. Kalau tersalah dalam solat, apa yang harus kita lakukan. Begitu dia. Jangan macam orang liberal kita. Orang liberal langsung memojokkan Rasulullah. Muhammad saja tak khusyuk solat. Muhammad saja tak khusyuk salat. Buktinya Muhammad saja ada melakukan sujud sahwi. Itu tanda Muhammad tak khusyuk salat. Bukan itu. Nabi Muhammad tersalah dalam salat menurut ulama hadis semata-mata karena kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Allah menginginkan ajaran untuk umatnya. Ketika salah dalam salat, bagaimana cara menyelesaikannya? Begitu dia. Kalau kita dengar orang-orang liberal, orang-orang ateisme menyerang Rasulullah, gawat sekali. Dia menyerang Nabi Muhammad tu kotor. Masa air yang sudah dimasuki lalat mesti harus diminum lagi, mestinya dibuang. Lalat tu kan kotor. Dia tak tahu. Nabi kan mengatakan, idza waqa'a zubab fi ahadikum fi ina'i ahadikum, dalam hadis sahih Bukhari, apabila masuk lalat ke salah satu bejana minuman makanan kamu, falyaghmisha, tenggelamkan dia kata Rasulullah, kemudian angkat buang. Fa inna ahadaihi shifa, maka sesungguhnya pada salah satu dua sayapnya itu ada obat. Satu sayap racun, satu sayap obat. Maka dengan kita mentenggelamkan itulah makanya obat tadi beraksi. Tapi kalau tak kita tenggelamkan, kita buang saja langsung lalatnya, itu berbahaya, itu ada kuman di dalam. Begitu ketika dicek di labor oleh ulama Azhar, betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu berbicara bukan sekehendak nafsunya, tapi wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Seluruhnya itu wahyu daripada Allah. Berbeda dengan kita. Kita kalau bercakap apa kehendak hati saja. Pinang dalam kombui, apa tu kadang itu disobui. Kalau Nabi tidak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Memang wahyu
Maka mana lagi hadis tentang apa lagi? Banyak yang disepelekan oleh orang-orang ateisme, orang-orang liberal. Mulai hadis tentang lalat, hadis tentang bekam lagi. Tentang bekam. Tentang bekam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, Nabi mencintai pengobatan dengan cara berbekam. Jadi kata orang ateisme, kalau memang bekam itu solusi daripada seluruh penyakit, mengapa harus dibuat rumah sakit lagi? Itu kata orang, memang orang bongak umumnya itu tu. Orang-orang ateisme liberal, untuk apa buat rumah sakit lagi, kata dia. Cukuplah berobat dengan berbekam saja. Kalau memang bekam tu obat daripada segala penyakit. Tujuan dia mencemoohkan Rasulullah ini. Tujuan mereka itu mengkerdilkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijawab oleh ulama Al-Azhar. Maka ada kitabnya itu kami pelajari waktu tingkat 3 itu. Namanya Daf'us Syubhat Haulis Sunnah, menolak pendapat orientalis tentang sunnah Nabi SAW, termasuk tentang bekam. Hari ini orang menjumpai bahawa memang solusi penyakit yang kadang penyakit itu tak bisa ditemui obatnya, kadang penyakit itu tak dapat solusinya oleh ahli medis, orang kebanyakan lari dengan bekamnya. Dan memang di bekam dapat. Maka Nabi SAW menyukai bekam. Nabi setiap yang diucapkan Rasulullah tidak ada dengan hawa, tapi memang wahyu yuha. Allah yang mengizinkan Nabi berbicara itu. Apa hari ini? Orang sakit kencing manis selesai oleh bekam. Orang sakit darah tinggi hari ini selesai dengan bekam. Maka bekam memang betul kata baginda Nabi SAW, apabila kalian berobat, berobatlah dengan bekam. Itu Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ahli-ahli medis hari ini lebih percaya dia untuk memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang ketika ada pasien susah untuk nak mencari solusi obatnya, dianjurkan oleh dokter tadi untuk berbekam. Begitu. Kalau saya merekomendasikan bekam sampai sekarang memang di Tibun Nawawi Rumah Sakit Zainab. Di bawah tu ada dokter, dicek dulu kita oleh Dr. Farid itu tensi kita. Kemudian bekam dia pun dengan cara sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada cara bekam ada dua. Kedua-duanya sama-sama dibolehkan, dengan memakai jarum atau dengan memakai tarih. Tarih itu baginda Nabi memang memakai tarih dengan memang memainkan pisau. Itu cara yang paling bagus sekali. Kalau dengan ada sih dengan cara jarum ada juga, ya, tergantung kepada kita permintaan, berani nak kita pakai pisau atau tidak. Memakai pisau ni setelah itu agak sakit sedikit, tapi memang terasa enak badan kita. Bekam kepala, apapun baginda Nabi SAW sudah mengatakan, berobatlah dengan bekam. Minumlah habbatus sauda fa innahu likulli da syifa. Kata baginda Nabi SAW, habbatus sauda adalah obat daripada segala penyakit. Jadi kata orang hari ini, untuk apa habbatus sauda? Berarti kalau memang habbatus sauda itu bisanya untuk orang yang menyehatkan penyakit, berarti orang Arab saja, karena orang Arab yang banyak habbatus sauda. Nah, di kita hari ini pun juga sudah banyak habbatus sauda. Gitu. Jadi kalau ingin kita ingin agak badan terasa enak, terasa segar, agak demam rasanya, lakukanlah bekam. Karena itu baginda Nabi SAW melakukan. Hadisnya jelas kok. Nabi berbekam. Setelah Nabi berbekam, Nabi kumpulkan darah Nabi di dalam satu gelas. Nabi kumpulkan dalam satu gelas. Kemudian Nabi berikan kepada Abdullah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awam. Kata Nabi kepada Abdullah Ibnu Zubair, buang darahku ini di mana ya Rasulullah? Di tempat yang tak dilihat oleh orang. Hadisnya sahih kok. Hadisnya sahih. Diambil gelas tadi oleh Abdullah bin Zubair, berjalan Abdullah bin Zubair di belakang rumah Rasulullah. Berjalan. Mandang kiri kanan, muka belakang, tak nampak orang. Nak dibuang lagi gelas tadi, nak dibuang darah yang dalam gelas tadi. Ketika itu Abdullah bin Zubair berpikir, Nabi menyuruh aku membuang di tempat yang tak dilihat oleh orang. Bagaimana mungkin aku membuangnya sedangkan aku orang? Abdullah bin Zubair cerdas dia. Kalau aku buang berarti aku melihat. Sedangkan Nabi SAW melarang aku untuk
membuangnya di tempat yang dilihat oleh orang. Akhirnya Abdullah bin Zubair memejamkan matanya, kemudian diminumlah darah Nabi SAW. Itu darah hasil bekam Nabi itu, yang diminum oleh Abdullah bin Zubair Ibn al-Awam. Kemudian setelah itu balik membawa gelas kosong. Jadi kata baginda Nabi, antarmiha, sudah engkau buang? Sudah ya Rasulullah. Engkau buang di mana? Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, aku suruh di mana? Di tempat yang tak dilihat oleh manusia ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, di mana tempat itu? Kata Rasulullah. Nabi pun heran, di mana tempat yang tak ditengok oleh manusia? Karena nanti fitnah, darah apa ini? Kan bahaya itu. Maka diminum. Jadi kata Abdullah bin Zubair, syarabtu ya Rasulullah, aku minum darah itu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi dalam satu riwayat menjelaskan, man khalata damuhu 'ala dami dakhalil jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Jadi kejujurannya kejujurannya Abdullah bin Zubair menyebabkan dia masuk ke dalam surga karena bercampur darahnya dengan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.